struktur tulang. Selain itu, konformasi kerangka adalah segmen merpati yang, di masa lalu, terlalu banyak pertimbangan. Memilih menurut kerangka berarti keputusan negatif dalam kaitannya dengan kecepatan. Namun demikian, ada sekelompok peternak yang tetap percaya bahwa untuk menerbangkan balapan yang sulit Anda membutuhkan merpati dengan struktur tulang yang kuat dan tulang ventilasi yang kuat dan pas. Ini tidak faktual. Orlin Starr adalah saudara perempuan dari The Jonge Baron, dari The Zwarte Baron, cucu Het Boerke, dan Yearlings Blue Lady, dari The Goede Jarling. Dia memenangkan 6.751 burung set. Gislain provinsi pertama dan 3.383 burung provinsi Orleans kedua saat masih muda. Dia juga terbukti menjadi peternak yang sangat baik. Merpati dengan tulang tebal, begitu banyak sehingga Anda harus memotong cincinnya ketika sudah tua, adalah merpati dari tahun 1930-an, tugas berat, tetapi merpati yang lambat. Merpati balap terkemuka saat ini memiliki struktur tulang yang jauh lebih halus daripada ras sebelumnya. Sederhananya, tidak benar untuk berasumsi bahwa ada hubungan intim antara burung yang bertubuh bagus dan kemampuan untuk balapan dengan baik. Pada saat yang sama, Anda juga salah arah. Ketika Anda percaya bahwa dengan struktur tulang yang kokoh, kemampuan untuk menang berkurang. Saat memeriksa burung yang bertubuh sangat halus, jangan langsung membayangkan Anda sedang menyibukkan diri dengan merpati kelas 1. Menurut kami, sama sekali tidak ada keterkaitan antara ketebalan struktur tulang dan kemampuan balapan. Kecuali memang terjadi bahwa struktur tulang yang sangat berat menjadi beban ekstra pada balapan yang sulit. Ya, saya mengerti begitu. Sebelum kita lanjutkan ulasan ini, mohon dibantu support ya sobat, dengan berlangganan di kanal ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bulu tidak ada pedoman mudah yang dapat Anda ikuti untuk menentukan kualitas bulu. Terutama ketika Anda ingin menghubungkan karakteristik ini dengan kemampuan merpati untuk berprestasi. Kita semua lebih suka merpati kita memiliki bulu yang lembut dan bersinar. Di antara garis keturunan Anda tidak akan kesulitan menunjukkan merpati milik Delbar, Fabry, Bricox, Van Bruen, Dal. Ini terkadang karena bulunya yang bersinar. Berlawanan dengan ini, merpati Devren, Chartreuse, dan Stichelbaut yang hampir tidak bisa dihancurkan memiliki bulu yang terlihat sangat bagus. Sekali lagi Piet de Weert yang memberikan deskripsi yang pas. Pertama kami berpendapat bahwa burung-burung ini berpakaian buruk, tetapi setelah diperiksa lebih dekat kami harus memperbaiki diri. Kostum burung ini terbuat dari kain worsted yang tidak dapat dihancurkan. Rhys adalah pemenang 1 Tur National Orleans 1996 melawan 11.439 burung. Di lapangan total dari semua 50.000 burung yang dirilis, dia adalah yang tercepat, 8 menit ke depan. Rhys adalah putra dari The Blue Diamond, garis keturunan Johnson dari The 08 Duif, dan Het Asgrau, putri langsung dari pasangan ajaib, The Goede Jarling, dan Het Schoonblauw. Daerah Ses Espigen Provinsi 1999 adalah putra penuh, Rhys, dan Orleans Lady, hasil perkawinan dua pemenang nasional. Penampilan seperti apa yang bisa kita harapkan dari merpati juara? Apakah bulu yang sangat lembut dan tebal merupakan syarat penting pada burung merpati juara? Sama sekali tidak. Ini bagus, tapi tidak perlu. Saya membaca di suatu tempat bahwa ketika bulu terasa kering, ini pertama-tama disebabkan oleh masalah pada saluran pencernaan dan, kedua, oleh pola makan yang rendah protein dan mineral selama pergantian kulit. Tapi menurut saya bulu kering ditemukan di keluarga tertentu. Kedua, kita tahu bahwa ini adalah masalah warisan. Saya dapat membuktikan ini karena saya memiliki silsilah yang berbeda di loteng saya dengan satu baris memiliki bulu kering sementara baris lainnya unggul dalam bulu yang sangat kaya. Ingat semua di loteng yang sama dengan perawatan yang sama.
Telah terjadi lebih dari sekali bahwa burung-burung berbulu yang malang melakukan balapan jauh lebih baik daripada burung-burung yang memiliki bulu yang sempurna. Satu-satunya alasan mengapa saya menyebutkan ini adalah untuk menunjukkan bahwa hampir tidak ada hubungan antara kualitas bulu dan kemampuan berprestasi dalam balapan. Kita semua senang memiliki burung dengan bulu sutra. Namun, dari sudut pandang praktis, bulu halus yang lembut melengkapi penampilan merpati, namun tidak serta-merta meningkatkan kualitas kinerja. Perasaan kelembutan sutra pada bulu adalah hasil dari persediaan bedak yang banyak. Bedak ini membantu bulu lebih tahan cuaca hujan. Namun, dalam banyak kasus, kita harus menyimpulkan bahwa merpati dengan bulu ekstra tebal, terutama ketika berada di sekitar ujung ekor, sedikit lebih lambat. Anda akan menemukan sangat sedikit burung balap ekstra cepat di grup ini. Kemungkinan besar burung-burung ini akan mendapatkan hadiah sesekali di bagian bawah daftar. Jumlah bulu yang berlebih menjadi beban tambahan. Di rumah saya telah mencoba untuk menilai kualitas bulu dengan cara yang berbeda. Saya membiarkan burung mandi dan setelah itu melihat burung yang paling cepat kering. Mereka memiliki bulu terbaik. Anda tidak perlu menangkap merpati untuk menarik kesimpulan. Sekali lagi, merpati yang, menurut daftar ini, memiliki bulu terbaik, belum tentu juga merupakan pembalap terbaik. Ini adalah dua faktor yang tidak berhubungan. Memiliki bulu yang terbaik mungkin memiliki pengaruh pada prestasi, sama seperti bulu yang buruk dapat memiliki efek negatif. Tetapi kualitas merpati secara keseluruhan tidak terkait dengan bulunya. Banyak faktor lain memainkan peran yang lebih mendominasi. Vitalitas yang tinggi memungkinkan seekor merpati memiliki cadangan energi yang lebih besar selama balapan dibandingkan para pesaingnya pada umumnya. Kehilangan energi dalam penerbangan tidak terlalu melelahkan tubuh merpati semacam itu. Selama periode ini mereka pulih dan terlihat lebih baik lagi. Ketika yang muda tiba, kami tiba-tiba menyadari bahwa sebagian besar kondisi merpati kami mengalami kemunduran. Mereka menjadi tidak berwarna, sehingga kita hampir tidak mengenali merpati kita yang bersinar seperti cermin di musim dingin. Kami tidak menemukan vitalitas di sini. Seekor merpati dengan vitalitas yang tinggi tidak kehilangan kilaunya saat kawin, berkembang biak, dan mengasuh anak-anaknya. Seseorang tidak melihat perubahan. Ujung hidung mereka seputih salju. Otot-otot mereka tidak kehilangan tubuh, kekenyalan dan kilau sayap tetap tidak berubah. Merpati seperti itu memiliki vitalitas di atas rata-rata. Mereka juga dapat membentuk cadangan yang jauh lebih sedikit. Kami bermimpi sepanjang musim dingin bahwa kami memiliki merpati yang luar biasa di loteng kami untuk musim depan. Tetapi ketika upaya pertama harus dilakukan, perkawinan, pelatihan ras selama cuaca dingin, sudah muncul kecurigaan bahwa mungkin burung kita yang dimuliakan bukanlah angsa, melainkan kalkun biasa. Dan kecurigaan itu menjadi kenyataan di kemudian hari. Tidaklah bodoh untuk mencoba nasihat dari Wilhelm Scheel. Dia menyarankan sekali untuk memberi makan hanya setengah porsi selama 3-4 hari selama musim dingin dan tidak membiarkan mereka keluar. Kemudian seseorang harus memasuki loteng pada malam hari dalam kegelapan bersama dengan seseorang yang menuliskan semua komentar dan yang memberi kita merpati di tangan satu persatu tanpa mengetahui. Merpati yang mana? Mungkin kita mendapatkan evaluasi yang lebih realistis dengan cara ini mengenai kapasitas perpajakan merpati kita. Seberapa cepat mereka menggunakan cadangan mereka memberitahu kita apa yang diharapkan dari merpati kita pada balapan yang panjang dan keras. Dan dia benar. Merpati yang menjembatani masa pengasuhan anak dengan buruk tidak memiliki banyak nilai karena mereka memiliki vitalitas yang buruk. Merpati yang mudah gemuk dan cepat bertambah berat juga tidak dianjurkan. Merpati kelas sejati tidak pernah menjadi gemuk, bahkan ketika pakan telah siap untuk mereka siang dan malam. Ini adalah pertanda baik ketika seekor merpati tidak segera menyerang mangkuk pakan, tetapi berperilaku seolah-olah pakan itu tidak menarik baginya. Ketika anggota geng lainnya telah makan sekitar setengahnya, mereka berjalan perlahan ke mangkuk dengan ekspresi bosan dan mengambil beberapa biji jagung. Tidak ada yang salah dengan vitalitas dan kapasitas perpajakan merpati semacam itu. Organisme mereka membutuhkan sedikit pakan karena kemampuan mencernanya jauh lebih sempurna daripada merpati yang hanya bisa bertahan dengan banyak makanan.
Merpati yang baik tidak terlalu menderita kelaparan di dalam keranjang bahkan ketika mereka harus tinggal di dalamnya selama berhari-hari. Mereka bugar di titik awal, dan tentu saja, organisme mereka yang lebih baik menguntungkan mereka selama penerbangan. Waspadai merpati yang banyak makan, dan juga merpati yang warna matanya memudar akibat perpajakan. Sifat karakter ini mengungkapkan kelemahan konstitusi. Yang terakhir hanya harus ditanggapi dengan serius jika itu terjadi lebih sering. Saya telah memperhatikan ini sekali dengan merpati saya yang baik, Good Jarling, Dal. Tetapi merpati ini, segera setelah sembuh, terbang kemudian dengan sangat baik lagi seperti sebelumnya. Sebenarnya memudarnya mata berhubungan erat dengan suplai darah umum tubuh. Status suplai darah merpati hanya bisa ditentukan dari mata. Semakin bersinar mata, semakin terlihat dan hitam pekat batas iris, semakin baik suplai darah diatur dan oleh karena itu, juga kondisi dan vitalitasnya. Seseorang dapat dengan aman menyimpulkan bahwa ada hubungan erat antara vitalitas, suplai darah dan kondisinya. Meringkas vitalitas, pasokan darah yang baik diekspresikan dalam mata yang bersinar. Cincin Vermeyen, hitam, dan metabolisme yang aktif. Anda tidak memperhatikan apapun saat mereka memiliki sarang. Mereka selalu dalam kondisi baik dan membutuhkan sedikit pakan. Cincin Vermeyen adalah cincin hitam di batas luar iris, terutama terlihat pada merpati muda. Metabolisme merpati yang lebih tua perlahan-lahan mengalami kemunduran. Pasokan darah mereka menjadi berkurang dalam penurunan vitalitas. Beberapa penulis Belgia merasa bahwa bulu yang lembut dan halus juga termasuk dalam bab vitalitas. Untuk beberapa waktu sekarang, saya cenderung menganggap ini sebagai tanda vitalitas. Pertama-tama, Stichialbots saya umumnya memiliki gumpalan kering tanpa bedak. Namun, serangkaian merpati terbaik saya dari garis ini, di antaranya 117, yang merupakan merpati es provinsi, memberikan vitalitas yang luar biasa meskipun bulunya tidak sehalus sutra. Saya berpendapat bahwa vitalitas yang besar juga dapat hadir di mana bulunya tidak terlalu lembut dan yang terakhir tidak memiliki hubungan yang erat dengan vitalitas. Ini adalah tanda independen dari hal ini. Saya menganggap tanda utama vitalitas sebagai metabolisme yang baik yang lagi-lagi merupakan hasil dari suplai darah yang sangat baik. Jan Arts, penulis terkenal, The Dwarf, selalu menulis, vitalitas adalah umur panjang. Memang tapi tidak hanya itu, umur panjang hampir tidak mungkin tanpa vitalitas yang baik. Namun vitalitas yang baik jangan langsung diartikan sebagai tiket masuk klub usia 20 tahun. Tetapi ketika seseorang mengembangkan lotengnya dari keturunan merpati yang sangat tua, itu menandakan telah membuat pilihan yang baik ketika menyangkut vitalitas. Menambahkan hasil balapannya pada kekuatan, De Claren, 46, merpati terbaik di dunia, menjadi 22 tahun. Putri terakhirnya bertelur 10 butir saat dia berusia 15 tahun. Namun hanya satu yang dibuahi, tetapi itu bisa jadi kesalahan pasangannya yang juga merupakan putra, De Claren, yang sangat tua. Kebetulan satu-satunya putra dari pasangan ini adalah spesimen hadiah.